Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Selamat sore para pendengar, kita berjumpa lagi dalam Lintas Magota bersama saya Jihan Umar, dan kali ini kita ikuti berita dari RRI Manado. Setelah 4 hari protein ayam, pada hari kelima makan bergizi gratis di TK Bernadette, Manado menyiapkan menu cakalang suwir plus susu. Berita selengkapnya dilaporkan Audi Kandores. Hari kelima pelaksanaan makan bergizi gratis di Taman Kanak-Kanak Santa Bernadette, Winangun, Manado, Sulawesi Utara ditandai dengan pergantian menu. Jika sebelumnya berturut 4 hari sumber protein adalah ayam, pada Jumat anak-anak TK ini sudah menikmati ikan cakalang suwir yang lezat. Stefi Kumase, guru TK, mengakui distribusi alur makanan dari Kodim Manado berjalan sangat teratur. Dapat makanan gratis. Mantap. Dan untuk DP distribusi memang bagus. Hebat. Karena untuk makanan memang sebelum anak-anak makan, makanan sudah ada. Luar biasa itu. Tadi jam 8 sudah ada makanan. Jam makannya mulai jam berapa kalau TK PAUD? Kalau biasanya Senin sampai Kamis anak-anak makan setengah 10. Iya. Nah, seperti hari ini. Cuma kalau Senin sampai Kamis anak-anak pulang jam 11. Kalau hari Jumat pulang jam 10. Dari kalangan orang tua juga sangat bersyukur adanya program makan bergizi gratis ini. Orang tua mengakui umumnya anak-anak sebelum program ini berjalan makan siang, namun jarang dengan buah-buahan. Sangat bagus, terima kasih untuk pemerintah yang sudah memberikan makanan gratis yang bergizi untuk anak-anak kami. Hari ini untuk anak-anak kami. DP menu bagus-bagus sih. Cuma kan tuh hari ini. Iya, cuman kali ada yang DP rasa-rasa pedis tapi enggak apa-apa lah. Sukacita anak TK Santa Bernadette Manado bertambah ketika mereka menikmati susu dalam kemasan usai makan siang bergizi. Audi Kandores, RRI Manado terus mengudara untuk Indonesia. Kita Sulawesi Utara bekerja sama dengan pemerintah dan stakeholder wisata lainnya. Fokus mengembangkan pariwisata Sulawesi Utara di tahun 2025. Berikut laporan Calvin Wisang. Berlangsung di salah satu hotel yang ada di Kota Manado, Asosiasi Agen Perjalanan Wisata Asita Sulawesi Utara merayakan hari ulang tahunnya ke-54 dirangkaikan dengan ibadah perayaan Natal. Kegiatan ini diikuti oleh penasehat dan pengurus Asita Sulut, perwakilan pemerintah daerah dan lintas stakeholder pariwisata lainnya. Ketua Asita Sulut Maudi Paat mengatakan, di tahun 2025 Asita melihat sejumlah peluang untuk mendorong kunjungan wisatawan ke daerah ini, sehingga pihaknya tidak hanya fokus pada penerbangan domestik, melainkan mendorong beberapa penerbangan langsung dari negara lain menuju Manado, Sulawesi Utara. Di tahun 2025 ini kami Asita boleh bangkit semakin baik, semakin jaya untuk memberi kontribusi kepada pariwisata di Indonesia agar supaya kedatangan turis mancanegara maupun domestik atau mancanegara lebih banyak lagi ke Sulawesi Utara. Itu harapan kami dan juga buat pemerintah supaya bisa berkolaborasi untuk kemajuan pariwisata di Sulawesi Utara. Maudi Paat menambahkan, sebagai asosiasi, Asita akan bersinergi dengan pemerintah yang baru nantinya untuk mengembangkan pariwisata Sulawesi Utara. Dari Manado, Calvin Wisang terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Polres Bonomolango yang ditindaklanjuti oleh Polsek Jajaran setiap malam melakukan razia minuman keras, selengkapnya dilaporkan Taufik Usman. Peredaran minuman keras masih menjadi perhatian serius Polres Bonomolango yang ditindaklanjuti oleh Polsek Jajaran. Setiap malam dilakukan razia ke tempat-tempat yang dianggap rawan dan selalu saja ditemukan miras berbagai jenis, terutama cap tikus dengan jumlah hingga ratusan botol. Kapolres Bonomolango melalui Kapolsek Tapa, Ibtu Hartoyo, kepada wartawan mengatakan, petugas kepolisian melakukan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD setiap malam, namun masih saja ditemukan penjualan miras ilegal jenis cap tikus.
Kita setiap hari, jadi setiap hari kami tegaskan setiap hari kita melaksanakan patroli dengan target miras kita tiap hari melaksanakan penangkapan, ya. Jadi hasilnya pun ada. Minuman keras yang disita ini diamankan di gudang Polsek, kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut serta dilaporkan secara berjenjang ke Polres Bone Bolango dan ke Polda Gorontalo dan kemudian dimusnahkan. Kapolsek Tapa Ibtu Hartoyo menambahkan, patroli tidak hanya berfokus pada miras, tetapi kegiatan lainnya juga untuk mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Bone Bolango. Masyarakat diimbau segera melaporkan jika menemukan peredaran minuman keras serta kegiatan lainnya yang dinilai dapat mengganggu situasi keamanan warga. Dari Bone Bolango, Gorontalo, Taufik Usman, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Kita ikuti berita dari RRI Tahuna. PJ Bupati Sangihe Albert Hupi Wonde ajak pejabat Pemkab Sangihe dukung Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Alexander melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe dalam waktu dekat ini akan dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil pemilihan kepala daerah 27 November 2024 lalu. Hal itu dikatakan penjabat Bupati Kepulauan Sangihe Albert Hupi Wonde di hadapan pejabat Pemkab Sangihe pada rapat perdana Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe awal tahun 2025 di ruang serbaguna Rumah Jabatan Bupati Kamis 8 Januari 2025. Terkait hal ini, PJ Bupati minta pejabat Pemkab Sangihe mendukung sepenuhnya tugas Bupati dan Wakil Bupati terpilih guna memajukan Kabupaten Kepulauan Sangihe. Kita sebagai eksekutif, birokrasi ini, di mana kalian akan dipimpin oleh pemimpin baru hasil proses politik. Tapi biar bagaimanapun, dia sekarang adalah pemimpin masyarakat. Pemimpin rakyat kita semua, kita sebagai aparatur untuk membantu Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Oleh sebab itu, singkirkan semua perbedaan yang ada dalam konstelasi politik yang kemarin itu. Mari kita bergandeng tangan bersama-sama untuk memajukan daerah yang sama-sama kita cintai ini. Di pihak lain, PJ Bupati berharap pejabat lingkungan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe tingkatkan disiplin kerja. Alasannya, sebagai pemimpin di masing-masing organisasi perangkat daerah dan unit kerja harus mampu menunjukkan tingkah laku dan ucapan yang menjadi panutan bagi bawahan. Alexander Dalenggade, RRI Tahuna, terus mengudara untuk Indonesia. SD Negeri 1 Tahuna melaksanakan kegiatan gelar karya P5 melibatkan seluruh siswa, orang tua, dan juga guru di sekolah. Berikut laporan Jumel Johanis. Sekolah Dasar Negeri 1 Tahuna melaksanakan kegiatan gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 Jumat 10 Januari 2025. Kegiatan ini merupakan hasil akhir dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dimulai sejak bulan Juli sampai dengan Desember 2024, yang juga pembelajaran lintas disiplin ilmu yang mengamati dan mencari solusi mengenai masalah yang ada di lingkungan sekitar. Kepala Sekolah SD Negeri 1 Tahuna, Samuel R. Timpalen, SPD, kepada RRI mengatakan program karya siswa P5 ini bertujuan untuk membangun profil pelajar Pancasila di mana siswa diharuskan belajar bergotong royong, kemandirian, dan cinta terhadap Sang Pencipta. Jadi kegiatan ini merupakan hasil akhir dari pelaksanaan yang sudah dimulai sejak bulan Juli sampai Desember, sehingga ini menampilkan hasil-hasil dari para siswa baik dari fase A sampai fase C yang membuat berbagai macam kegiatan disesuaikan dengan dari tema-tema setiap kelas. Jadi ada tentang membangun karakter, kemudian tentang pembulian, kemudian tentang sampah. Ia berharap kegiatan ini akan terus berlanjut walaupun nantinya ke depan kurikulum akan berubah. Namun program P5 akan terus ada karena penting dalam membangun dan membentuk karakter setiap siswa sehingga mampu berkreatif dan lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Jumel Johanis melaporkan. Lintas Magota, Manado,
Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Kita ikuti berita dari RRI Talaut. Harga sejumlah bahan pokok di Talaut relatif stabil. Selengkapnya dilaporkan Robert Tamaroba. Pada kondisi terkini, H+10 tahun baru 2025 di Talaut, harga sejumlah bahan pokok di sejumlah pasar tradisional relatif stabil. Meskipun sempat terjadi kenaikan yang tak terlalu signifikan, tapi harga kebutuhan masih terjangkau oleh warga. Berdasarkan pantauan RRI dan wawancara dengan ET, salah seorang pedagang, harga bumbu dapur semisal cabai rawit dijual Rp65.000 per kilogram, bawang merah Rp50.000 per kilogram, dan tomat Rp14.000 per kilogramnya. Selanjutnya untuk harga gula pasir dijual Rp20.000 per kilogram dan minyak kelapa Rp14.000. Kalau tomat rica, tomat bawang merah, bawang putih harga masih biasa. Pembelian masyarakat agak kurang. Kalau biasa saya tiap tahun itu untuk gula halus saja itu 7 karung, sekarang cuma 3 karung. Etek mengungkapkan, memang transaksi jual beli masyarakat saat ini terbilang sunyi jika dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ini terlihat jelas dari jumlah pembeli yang datang membelanjakan uangnya. Dari Milongane, Kabupaten Kepulauan Talaut, RRI, Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Sekian untuk Lintas Magota edisi 10 Januari 2025. Saya Jana Ambil Umar. Terima kasih, sampai jumpa. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.